Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Kelompok kami terdiri atas 5 anggota, yaitu Ibu Diva Nurul Amalia, Ibu Dini Ramadhani, Ibu Hidayatul Munawwaroh, Bapak Indrawita Panji Laksono, dan Ibu Sania Uliwardani. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata, NIN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut kami yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, ialah peserta didik telah memiliki pengetahuan materi mencari nilai rata-rata, NIN, yang didapat dari percobaan pertama dan peserta didik telah berpengalaman melakukan langkah-langkah pengerjaan soal dari percobaan pertama. Dari pengalaman pada percobaan pertama, peserta didik dapat memahami langkah pengerjaan soal. Sehingga pada percobaan selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan pengalamannya untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Kegiatan belajar tersebut menerapkan metode belajar konstruktivisme. Menurut Jean Piaget dalam Baharudin dan Wahyuni, tahun 2008 halaman 117, manusia memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan disimpan dalam kotak yang berbeda. Pada kasus tersebut, peserta didik sudah memperoleh pengalaman pada kegiatan pertama, sehingga pada kegiatan kedua, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan bekal pengalamannya. Kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Berdasarkan kasus tersebut, menurut kami peserta didik kelas 1 sekolah dasar masuk tahap praoperasional yaitu pada usia 2-7 tahun yang sedang membangun pengalaman melalui tanda-tanda maupun simbol-simbol. Cara yang dapat dilakukan Rina sebagai seorang guru untuk mengatasi masalah tersebut yaitu menentukan gaya belajar peserta didik. Metode pembelajaran yang sesuai. Media pembelajaran yang mendukung penyampaian materi. Kami menyarankan hal tersebut karena menurut kami, berdasarkan teori perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget, peserta didik kelas 1 termasuk pada tahap praoperasional, yaitu mulai usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap praoperasional, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada tahap ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis, sehingga pada tahap ini kegiatan bermain sangat penting dilakukan. Melalui bermain, anak akan mengalami proses asimilasi, sehingga akan terus menumbuhkan kemampuan atau pengetahuan anak tentang yang dipelajarinya melalui lingkungan sekitar. Dari penjelasan mengenai tahap praoperasional yang dikemukakan oleh Jean Piaget, maka Rina harus memahami dulu karakter belajar peserta didik atau kebutuhan belajar peserta didik sehingga akan lebih mudah menentukan gaya belajar peserta didik, seberapa banyak yang menyukai gaya belajar visual, audiovisual, ataupun kinestetik. Setelah menentukan gaya belajar, Rina menentukan metode pembelajaran yang inovatif agar pembelajaran lebih maksimal. Metode pembelajaran yang dipilih juga metode yang dapat memudahkan peserta didik dalam memahami dan mengingat materi yang sudah dipelajari. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pembelajaran yang di dalamnya memuat permainan, karena tahap ini peserta didik kelas 1 akan lebih senang dan pemahaman akan lebih maksimal jika belajar sambil bermain. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran yang tepat.
Media pembelajaran yang tepat menunjang pembelajaran menjadi lebih menarik dan semangat belajar peserta didik meningkat sehingga cara peserta didik memahami materi yang diberikan guru akan lebih cepat. Media pembelajaran yang digunakan harus media interaktif seperti media buku maupun kartu bergambar untuk membantu pemahaman konsep peserta didik. Melalui metode pembelajaran sambil bermain dengan menggunakan buku atau kartu bergambar, peserta didik akan mampu mengembangkan kemampuannya dan membuat pengalaman baru. Berikut adalah skema penyelesaian kasus 2. Diawali dengan memahami karakter belajar peserta didik. Kemudian memahami kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya adalah menentukan gaya belajar peserta didik, yang meliputi gaya belajar visual, gaya belajar audiovisual, dan gaya belajar kinestetik. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode pembelajaran yang inovatif dengan cara membuat permainan. Dan langkah terakhir adalah menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertimbangan Made menurut kami sudah sesuai. Pembelajaran teks deskripsi yang dilakukan oleh Made jika harus menggunakan teks deskripsi tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ternyata tidak tersedia di lingkungan sekitar peserta didik justru akan menghambat tujuan dan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, dapat dilakukan dengan mengganti topik teks dengan materi yang sama yaitu tentang teks deskripsi, yang sesuai dengan latar belakang peserta didik dan ketersediaan konteks tempat Made mengajar, yakni teks deskripsi mengenai pantai dan makanan khas di Bali. Made dalam kasus tersebut menggunakan prinsip tanggap budaya atau Cultural Responsive Teaching atau CRT. Prinsip ini disebut juga sebagai pembelajaran multikultural, yakni praktik pembelajaran yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Menurut Scale pada tahun 1995. Dalam kasus 3, pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan ras. Tepatnya budaya yang lestari di lingkungan Made mengajar di Bali yang berupa wisata daerah yaitu pantai, dan makanan khas Bali. Penerapan prinsip ini memiliki beberapa keutamaan, yaitu menerapkan strategi pembelajaran yang mengedepankan proses interaksi sosial antara peserta didik dengan lingkungan daerah Bali. Membantu guru dalam mengelola proses pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif karena memiliki konten yang berhubungan dengan latar belakang peserta didik. Memberi kesempatan kepada peserta didik dalam membangun kolaborasi antara mata pelajaran bahasa Indonesia dan latar belakang sosialnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.